Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan das pengantar ilmu tasawuf, Madkhal ila Tasawuf al-Islami, Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah hafizallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, panutan bagi seluruh umat manusia, yang merupakan juru bicara Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau masuk dalam bab al-mustalahat as-sufiyah, dan kita sudah sampai di istilah nomor 51, yaitu an-nafs. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. An-nafs hiya 'inda al-qaum ma kana ma'lulan min awsafil 'abdi wa madhmuman min af'alihi wa akhlaqihi. Jadi nafs inda al-qaum, yaitu inda sadatis sufiyah, yang namanya nafsu adalah ma'lul wa mazmum. Jadi begitu kita mendengar dan mengucapkan istilah nafsu, maka yang terbetik dalam benak kita adalah sesuatu yang tidak bagus. Itu. Jadi begitu pertama kali mendengar yang namanya nafsu, berarti tidak bagus. Kenapa? Karena ini yang mayoritas dialami oleh umat manusia. Jadi ketika kita mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, jadi nafsu inilah yang banyak membuat manusia untuk berbuat jahat dan mendorong manusia untuk berbuat jahat, karena hanya kejahatan yang dikenal. Jadi ketika mendengar kata-kata nafsu, yang terbetik adalah tidak baik, tidak bagus. Itu pertama kali mendengar istilah nafsu. Wa kathiran ma yu'abbaru biha an mabda'is sifatil madhmumah liqaulihi ta'ala innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi wa kathiran ma yu'abbaru biha an mabda'is sifatil madhmumah. Jadi sifat-sifat yang terjadi yang jelek, sifat yang jelek itu rata-rata diungkapkan dengan istilah nafsu. Jadi berbohong, kemudian menipu, mencuri, itu semua perbuatan nafsu. Jadi ketika sifat-sifat yang jelek ini kita pergunakan, maka otomatis kita mempergunakan kata-kata nafsu, bahwa saja orang ini mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah perbuatan nafsu, syahwat nafsu dan sebagainya. Jadi istilah nafsu banyak dipergunakan dalam sifat-sifat yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, dan akhlak yang tidak baik. Walidhalika uiddat aduwwul insani li su'ubatil khalas min syarriha. Ala tara
annal insana idza salaha al-a'da'a amina min syarrihim wa in salaha nafsahu ahlakat wa lidzalika kana jihaduha al-jihadul akbar. Walidzalik adat aduwal insan. Oleh karena itu nafsu merupakan musuh yang paling berbahaya. Jadi nafsu merupakan musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Kenapa? Li su'ubatil khulasi min syarriha. Karena kita susah menghindari kejahatan nafsu. Jadi nafsu adalah bagian dari diri kita, bagian dari manusia. Oleh karena itu sangat sulit untuk menghindari yang namanya nafsu. Kalau syaitan itu mudah saja menghindari namanya syaitan. Kita cukup mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, itu mereka pergi. Kenapa? Syaitan bukan bagian dari diri kita. Itu mereka akan pergi, syaitan akan pergi. Tetapi nafsu itu tidak bisa karena bagian dari darah kita, bagian dari daging kita, bagian dari kulit kita. Oleh karena itu sangat susah menghindari yang namanya nafsu. Itu bedanya. Kalau kita adakan kerjasama atau perdamaian dengan musuh, atau baik terhadap musuh, kita akan selamat. Kita berdamai dengan seseorang, atau kita datang ke suatu kaum, kemudian kita mengetahui kaum tersebut kita baik, maka kita akan selamat dari kejahatan orang tersebut, kaum tersebut. Tapi kalau nafsu, kita ingin berbuat baik, memperbaiki nafsu, maka kita akan merusak yang namanya nafsu. Jadi nafsul ammarah ini tabiatnya menyuruh kepada kebaikan. Itu yang dia kenal. Dia mengenal keburukan. Jadi yang baik, yang buruk dia enggak baik. Itu sifatnya nafsu. Oleh karena itu jika ingin memperbaiki nafsu ini, kita harus anda akan merusak yang namanya nafsu. Bagaimana nafsu ini yang mengenal bentuk-bentuk kejahatan bisa berubah menjadi untuk mengenal kebaikan, dan itu sangat susah. Jadi butuh betul-betul taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki yang namanya nafsu, apalagi kalau marhala nafsu al-ammaratun bisu. Itu. Jadi ammara bisu ini ammara fa'ala sigatul mubalaghah. Setelah dia menyuruh mencuri, menyuruh menipu, menyuruh berbuat dengki dan sebagainya, itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada habis-habisnya. Karena nafsu sifatnya demikian. Oleh karena itu jihad ini namanya jihadul akbar, karena lebih besar daripada semua musuh-musuh manusia. Musuh kita ada syaitan, ada orang kafir, ada orang munafik, ada nafsu. Dan musuh yang paling besar itu adalah nafsu. Oleh karena itu dinamakan jihadul akbar. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika pulang dari perang Badar yang terbesar. Nabi SAW mengatakan, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Jadi jihad perang Badar ini yang banyak memakan korban, menurut sahabat jihad terbesar yang dialami selama ini. Tetapi Nabi SAW mensifatinya sebagai jihadul asgar. Kemudian mengatakan an-nafsu wa jihadul akbar. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, maka kita tidak bisa pergi perang. Oleh karena itu berperang itu jihadul asgar. Karena semua terlaksana ketika kita berhasil mengalahkan, menundukkan hawa nafsu. Itu sebabnya dikatakan jihadul akbar. Jadi syaitan, kemudian iblis, orang munafik, orang kafir, semuanya itu bisa masuk berpengaruh kalau kita tidak mampu mengatasi yang namanya hawa nafsu.
ثم إن المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على ضربين أحدهما كسبا كمعاصيه ومخالفته لأمر ربه كالزنا والسرقة. Jadi nafsu ini yang kita sifati sebagai ma'lulat, yakni nafsu disifati dengan keburukan, akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk, sifat-sifat yang buruk, itu langsung kita mengatakan akibatnya adalah nafsu. Nafsu yang kita sifati sebagai ma'lulat ini, yang tidak baik ini, itu ada dua. Yang pertama ada yang sifatnya kasb, itu hal-hal yang diusahakan, itu perbuatan manusia, itu atas pilihan manusia itu sendiri. Kama asihi bimukhalafati amri rabbih. Jadi ketika Allah Subhanahu mengatakan aqimus salata wa atuz zakah, kerjakan salat, terus Anda tidak mengerjakan salat, itu semua kasban, itu usaha Anda untuk melanggar. Ketika Allah mengatakan wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, jadi mencuri baik laki-laki maupun perempuan itu haram. Oleh karena itu balasannya adalah potong tangan. Tetapi ketika seseorang mencuri itu atas usahanya, pilihannya sendiri, itu namanya kasb, usaha. Jadi nafsu ini, nafsu yang jahat, ada yang sifatnya itu pilihannya sendiri, Anda sendiri yang melakukan. Seperti tidak ikut imtihan karena bermalas-malasan, tidak pergi belajar, mencuri, melanggar perintah salat, puasa dan sebagainya, itu semua atas pilihan. Itu berdasarkan pilihan Anda sendiri untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena terpaksa, bukan kehendak Allah, kehendak Anda, tetapi itu dilakukan atas kehendak kita masing-masing. Oleh karena itu ini adalah kasb, itu hasil usaha atau kemauan seseorang. Itu bagian pertama daripada nafsu al-mazmumah atau nafsu al-ma'lul. Kemudian yang kedua, والثاني أخلاقه الدنيوية التي طبع عليها كالجبن والجرعة والميل اللذيذ فهي في أنفسها مذمومة. Jadi yang kedua adalah yang sifatnya jibillah. Yakni jibillah, sejak manusia lahir dia membawa pembawaan tersebut. Jadi punya pembawaan dari lahir, dari kecil, yang namanya jibillah. Tetapi sifat-sifat ini juga tidak baik, seperti penakut. Penakut itu bukan karena usaha, bukan karena kasb, tetapi itu tabiat atau jibillah yang dibawa manusia dari kecil sejak lahir. Kemudian juga berani tanpa perhitungan. Kemudian juga condong kepada melazat. Itu semua adalah pembawaan manusia. Ada orang dari tabiatnya condong untuk kepada semua bentuk yang lazat, kesenangan dunia. Ada orang dari kecil pembawaannya dia penakut, ada yang pemberani, ada yang lemah dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang kita miliki dari awal ini, tabiat atau jibillah, itu pada dasarnya tidak bagus, itu mazmumah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan atau mengantar kita kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, kedua akhlak ini atau sifat nafsu ini al-ma'lul, yang pertama yaitu al-kas, yang kedua sebagai jibillah atau tabiat, semuanya mazmumah, yaitu tidak bagus.
Oleh karena itu kita butuh usaha untuk melepaskan diri dari nafsu al-ma'lulah atau nafsu al-ammara bisu. Bagaimana kita dari nafsu al-ammara bisu ini yang kita tadi bagi menjadi dua. Ada yang diusahakan, ada yang tidak diusahakan dari kecil. Jadi orang yang dari kecil penakut tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus punya berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut, sifat penakut, condong untuk berpoya-poya. Itu ada orang seperti itu. Jadi itu semua nafsu al-ammaratun bisu. Kita harus menghindari untuk pindah ke nafsu al-lawwamah. Kalau kita sudah masuk ke nafsu al-lawwamah, maka sifat ini akan berkurang. Mungkin dia dari awalnya penakut, tetapi setelah berusaha masuk ke sifat lawwamah, sifat ini akan dia hindari. Tetapi sekali-kali masih ada rasa takut. Kenapa sifat nafsu lawwamah ini belum tuntas, belum sepenuhnya bisa dihindari. Oleh karena itu butuh usaha untuk sampai ke nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah, supaya kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Innan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu seterusnya sampai masuk ke nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah dan al-kamilah. Fadal. Wa ma'a dhalika fa in 'alajaha al-'abdu wa nazalaha ay tarakaha wa intaqala anha tantafi bil mu'ahadati litilka al-akhlaqi 'ala al-'adati al-mustamirrah. Jadi kalau diusahakan kemudian kita mengatasi kedua akhlak ini al-kas dengan jibillat, tabiat. Jadi ada nafsu perbuatan jahat itu karena kita sendiri yang melakukan. Seperti mencuri. Mencuri itu adalah bukan tabiat seseorang dari awal, tetapi terjadi atas pilihan Anda sendiri. Beda dengan penakut. Sifat penakut kadang kita bawa dari awal. Itu tabiat, jibillah. Jadi kedua sifat ini yang diusahakan dengan tidak diusahakan, jika kita mampu mengatasinya dengan mujahadah, dengan riadat, dengan melakukan zikir dan sebagainya, kita akan mampu naik ke nafsu dari al-ammarah bisu ke nafsu al-lawwamah. Jadi nafsu al-lawwamah ini dia sudah terhindar untuk mencuri. Dia sudah bisa mengatasi dirinya bagaimana tidak penakut dan sebagainya. Tetapi kadang-kala masih melakukan kejahatan. Jadi masih ada sisa-sisa nafsu al-ammarah bisu. Sehingga ketika dia berbuat jahat, lama nafsahu, dia menyalahkan diri Allah, astagfirullah, kenapa saya begini? Kemarin dia sudah berhasil untuk tobat, tidak mencuri dan sebagainya. Tetapi lama-lama dia tidak sadar, dia melakukan kejahatan. Setelah itu lama nafsahu, dia menyalahkan diri, astagfirullah, kenapa saya begini? Kenapa saya melakukan kejahatan? Itu namanya lawwamah. Karena setiap saat melakukan kejahatan, lama nafsu dia menyalahkan dirinya. Karena masih ada sifat-sifat al-ammarah belum tuntas. Itu. Dan jika dia berusaha lagi untuk meningkat riyadiyat, dia akan naik ke nafsu mulhamah. Dari mulhamah ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di saat dia mau berbuat jahat, itu ada ilham datang bahwasanya ini baik, ini buruk. Jadi ada dari dalam hati, ketika dia mau mencuri umpamanya, ada dari dalam teguran, jangan mencuri, itu tidak boleh.
Jadi dia sudah tahu ini baik, ini buruk. Ketika dia mau meminum, mau berdusta, dengki dan sebagainya, itu ada dari dalam. Bahwasanya ini baik, ini tidak baik. Dia bisa bedakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi belum bisa menentukan apakah dia melakukan kebaikan atau tidak. Dia tahu ini baik, ini tidak baik. Namun terkadang dia tahu ini tidak baik, tapi dia lakukan. Dan dia tahu kalau ini baik, tetapi dia tidak lakukan. Jadi dia istilahnya masih dalam pergulakan antara kebaikan dan keburukan. Anda sekitar masing-masing ketika menjelang ujian, Anda tahu kita harus belajar keras. Buku ini saya harus baca sebelum ujian. Tetapi sifat malas datang. Anda tahu bahwasanya Anda tidak boleh tidak membaca buku ini. Saat yang sama Anda malas-malasan. Anda pergi tidur, Anda tahu bahwasanya pergi tidur tidak membaca buku ini karena waktu dekat ujian tidak baik. Tetapi Anda saja pergi tidur. Itu artinya dia mengetahui ini yang baik, ini yang tidak baik, tetapi dia tidak lakukan kebaikan karena belum bisa menguasai hawa nafsunya, belum bisa 100% menundukkan hawa nafsu. Tetapi kalau dia sudah mampu menundukkan, begitu datang ini baik, ini buruk, dia lakukan kebaikan, maka dia akan berpindah ke nafsu al-mutmainnah. Disitulah dia akan tenang. Setiap kali datang masalah, ini baik, ini tak baik, tapi dia lakukan kebaikan, maka hatinya menjadi mutmainnah. Dia sudah bebas. Ketika dia mutmainnah, disitulah mulai dipuji. Mulai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang awalnya dicela, inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu dicela. Ketika sampai marhala mutmainnah, dia dipuji. Itu. Jadi itu setelah mengalami proses mujahadah dan sebagainya. Oleh karena itu, pertama kita mendengar istilah nafsu pasti jahat. Karena mayoritas itu yang kita kenal. Ada orang membunuh, ada orang mencuri, kita mengatakan itu karena nafsunya. Itu karena nafsu. Oleh karena itu, setiap kejahatan selalu dikembalikan kepada nafsu. Jadi begitu mendengar istilah nafsu, maknanya tidak baik. Kecuali nafsu ini muqaranah, itu dibarengi dengan sifat lain, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah dan sebagainya. Fadhal. Wa illam yataghayyar at-tab'u wa huwa al-mayl li kulli laziz wan nafratu an kulli kariha. Fan-nafsu bi tab'iha tamilu ila ad-dunya li kauniha la ta'rifu hasanan ghayraha. Jadi jika kita tidak mampu mengubah tabiat kita, yakni kecenderungan untuk bersenang-senang, rasa takut, kemudian menyombongkan diri, jika kita tidak mampu mengubah sifat-sifat tersebut, maka nafsu tidak akan mengalami perubahan. Jadi baik yang sifatnya diusahakan maupun sifatnya jibillah dan secara tabiat, jika seseorang tidak mampu melakukan mujahadah atau riyadat, kemudian dia tidak punya mursyid, mursyid yang bisa membantu dia untuk keluar dari nafsu ini, maka kita tetap tenggelam dalam nafsu. Karena nafsu ini itu tabiatnya, sifatnya condong kepada keburukan. Jadi an-nafsu tamilu ila syarr. Dia dari kecil begitu. Begitu dilahirkan, yang namanya nafsu selalu condong kepada
keburukan. Karena nafsu ini hanya mengenal keburukan saja, dia tidak mengenal kebaikan. Jadi semua yang baik, yang buruk itu dianggap baik. Oleh karena itu nafsu al-ammarah ini hanya mengenal yang buruk-buruk saja, dia tidak mengenal kebaikan. Oleh karena itu nafsu yang ada pada diri manusia, kemudian ada ruh yang selalu condong kepada akhirat kebaikan. Jika nafsu ini mengikut kepada ruh, maka dia akan baik. Jadi dengan usaha, dengan riyadiyat, dengan tarbiyah dari seorang mursyid, dengan zikir-zikir yang kita amalkan, seseorang bisa berpindah dari makam ke makam, dari derajat nafsul ammarah ke lawamah, ke mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, ke kamilah. Kalau tidak, tidak bisa keluar dari demikian. Kita akan seperti al-abrar. Masih ingat al-abrar? Abrar ini dia suka berbohong. Itu nafsu. Dia mengatakan berbohong itu tidak bagus. Akhirnya dia berusaha untuk tidak berbohong dan berhasil tidak berbohong. Tetapi berhasil tidak berbohong muncul 1001 keburukan. Dia berhasil tidak berbohong, tetapi dia mencuri, tetapi dia dengki, dia hasad, dia tidak belajar, dia penakut dan sebagainya. Itu abrar, berputar terus seperti kita pohon besar, tangkainya ditebang. Setiap kali dia menebang tangkai, muncul tangkai yang baru. Dan itu tidak ada ujung pangkalnya. Beda dengan al-muqarrabin atau ulama tasawuf, tidak. Bukan tangkainya yang ditebang, tetapi pohonnya, uratnya pohon tersebut. Jadi pohon ini yang diatasi. Bagaimana pohon ini tidak tumbuh lagi, jangan diberi air supaya mati. Itu perbedaan dari segi tarbiyah antara al-abrar dengan muqarrabin. Oleh karena itu mereka mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi sesuatu yang dianggap baik bagi abrar itu keburukan bagi muqarrabin. Fadhil. فإذا عرفت نقصها وحجبها عن الخيرات تفوتها وكذلك ما نظر إلى الأعمال الصالحة ومشقة القيام بما يجد نفسه نافرة عنها وكذلك ما إذا نظر إلى الأعمال الصالحة ومشقة القيام بها يجد نفسه نافرة عنها. Nafsu demikian. Jadi yang namanya nafsu, kalau anda melakukan kebaikan dan itu ada masyakkah, ada kesusahan, itu nafsu anda selalu mengatakan itu tidak baik. Nafsu anda selalu mau lari dari perbuatan tersebut karena masyakkah. Kenapa nafsu tidak mengenal kebaikan? Dia condong kepada keburukan. Anda puasa Senin Kamis di musim panas dan itu masyakkah. Nafsu bilang tidak usah, panas. Anda mau keluar, butuh minum banyak air. Dokter mengatakan kondisi sekarang ini minimal minum 3-4 liter per hari. Kau mau puasa? Itu nafsu selalu demikian. Jadi mengajak anda untuk bersenang-senang, yamilu ilal lazza, dan meninggalkan yang namanya masyakkah. Jadi tidak ada kesempatan yang diberikan kepada anda dari nafsu untuk melakukan kebaikan. Jadi betul-betul harus ada mujahadatul akbar. Itu bukan sekedar mujahad, tapi ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu. Bukan cuma sekedar sabar saja, tetapi wasabiru, yakni kuatkan, warabitu. Itu. Jadi butuh sabar, terus memperkuat kesabaran, terus
mengerjakan semua unsur-unsur yang bisa membuat Anda melakukan kesabaran tersebut, sehingga Anda bisa melakukan melewati yang namanya masyakkah. Kalau tidak, susah melewati nafsu. Kenapa? Nafsu itu bagian dari diri kita. Nafsu bilang tidak usah. Mungkin Anda mengatakan itu dari hati kecil, saya mengatakan tidak usah. Anda tidak bisa membedakan ini nafsu atau ini roh yang berbicara. Oleh karena itu butuh latihan mengenal, oh kalau seperti ini itu nafsu, kalau seperti ini itu syaitan, kalau seperti ini itu malaikat, kalau seperti ini itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, itu kita tertipu dengan nafsu. Itu selalu menyuruh untuk bersenang-senang dan meninggalkan yang namanya masyakkah. Fadal. فإذا عرف ما يترتب من الفوائد مال إليها وكره تركها. Aywa. Jadi nafsu ini innan nafsala ammaratun bisu, sigatul mubalaghah. Jadi takkid bahwasanya nafsu ini tidak mengenal kebaikan. Begitu Anda mau berbuat baik, ada masyakkah, bagaimana Anda tidak melakukan kebaikan tersebut? Besok hari Kamis saya puasa. Tidak usah puasa. Besok 40 derajat. Besok ada acara di KKS, panas dan sebagainya. Ada acara makan-makan jam 2 siang. Nafsu seperti itu. Bagaimana Anda tidak melakukan kebaikan, apalagi kalau ada masyakkah? Kenapa nafsu tidak mengenal kebaikan? Hanya yang dikenal ammaratun bisu. Pokoknya 24 jam keburukan-keburukan. Semua yang namanya buruk itu dianggap kebaikan. Kita masih ingat di hikam bahwasanya manusia memiliki semua sifat-sifat makhluk yang ada. Di antara sifat makhluk tersebut, babi. Babi ini kotor. Dan dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam bentuk kotor. Jadi selalu kepada yang kotor-kotor, kena identik dengan syahwat, identik dengan nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, semua yang namanya buruk itu dianggap baik. Minum dianggap baik, tidak belajar itu baik, kan istirahat, capek, daripada belajar capek-capek dan sebagainya, itu tidak bagus. Itu bahasa nafsu. Tetapi nafsu ini kalau Anda berhasil mengatakan besok hari Senin saya puasa, nafsu bilang masyakkah, tidak usah ada acara seperti, tapi Anda berhasil tetap puasa. Tetap puasa. Setelah Anda puasa, Anda merasakan sesuatu kenikmatan di dalam hati. Ada nur yang datang. Yang pertama, semua kebaikan mengandung nur. Terus yang kedua, Anda merasakan berbeda dengan hari sebelumnya. Sebelumnya Anda bergelipada dengan nafsu, sekarang ada nur, berhasil mengalahkan hawa nafsu. Itu malaikat ketenangan yang datang. Anda merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh nafsu. Maka pada hari ini nafsu merasakan sesuatu yang baik. Ketika nafsu mengenal kebaikan, dia susah untuk meninggalkannya. Itu. Ketika nafsu mengenal kebaikan, dia rasakan, itu tidak mau ditinggalkan. Oleh karena itu, nafsu ini dikenal dengan mujahadah. Kenapa? Tidak mengenal kebaikan, tetapi ketika dia mengenal kebaikan, dia tidak mau tinggalkan. Itu nafsu. Oleh karena itu butuh isbiru wasabiru warabitu. Fadal. فالذي كان تاركا له صار مائلا إليه والطبع لم يتغير والنفس والروح
was-sirru wal-aqlu inda muhaqqiqis sufiyya bima'na wahid. Jadi Falladzi kana tarikan lahu sara ma'ilan ilaihi. Jadi nafsu yang dulu ditinggalkan tidak usah berpuasa, tetapi setelah berhasil berpuasa dia tidak mau tinggalkan. Itu nafsu demikian. Yang dulu malas-malas belajar, anda tadi Mesir banyak pengaruh. Pergi talaki tidak usah pergi talaki, tergantung teman-teman yang mempengaruhi. Ketika anda berhasil pergi talaki, sebulan 2 bulan berjalan, anda sudah merasakan yang faedah daripada talaki itu sendiri. Mulai bisa memahami masyaikh, bisa memahami perkataan, dan bisa membaca sedikit-sedikit bagaimana menjelaskan. Ini sudah mulai nafsu punya peran. Jadi nafsu tidak mau lagi gaib dari talaki yang dulunya anda benci. Itu. Setelah anda berhasil talaki sebulan 2 bulan, nafsu jangan tinggalkan. Yang dulunya malas puasa, begitu berhasil melakukan puasa, nafsu tidak mau tinggalkan. Jadi di balik ammarah bisu ini, di balik kejahatan ini ada rahmah, ada faedah yang sangat besar. Karena di saat anda berhasil menundukkan nafsul ammarah, mulhama, lawama, anda tidak mau lagi meninggalkan yang namanya kebaikan. Begitu nafsu mengenal kebaikan, ini baik, dia tidak mau tinggalkan. Berarti di sini ada pulsa, ada kesempatan besar untuk berhasil. Jadi seperti seolah-olah dia seperti durian. Durian itu duriannya kan semuanya duri. Tidak ada faedahnya di durian dari luar itu. Itu semuanya duri, apa pun tidak ada, hanya menyakitkan saja. Dan begitu anda berhasil berusaha untuk buka tidak bisa, coba-coba lagi dan anda buka dan makan, anda tidak mau lupakan yang namanya durian, selalu anda mau lakukan. Kemudian jual wattaba'u lam yataghayyar wan nafsu war ruhu was sirru wal aqlu inda muhaqqiqis sufiyyati bima'nan wahid. Jadi kita punya ini istilah an-nafsu war ruh was sir wal aql inda muhaqqiqis sufiyyah bima'na wahid. Jadi ada nafsu, ada ruh, terus ada sir, ada aql. Semua ini adalah satu yang dikenal dengan latifah, lataifu al-khams. Jadi pada dasarnya cuma satu, tapi yang berbeda adalah fungsi. Berbeda fungsinya. Sama dengan manusia. Manusia ini manusia. Dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya kepala, dia punya mata. Tetapi semua itu disebut dengan manusia. Hanya fungsinya yang berbeda. Tangan fungsinya begini, kaki fungsinya begini, mata fungsinya begini, telinga fungsinya mendengar dan sebagainya. Jadi semua itu satu, yaitu menunjukkan dia adalah manusia. Sama dengan ar-ruh, wan nafsu, was-sir, wal aql, satu, semuanya satu, itu latifah yang kita kenal dengan lataiful khamsah. Tetapi yang berbeda adalah fungsi, yaitu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa nur, lima ini satu, namanya latifah, seperti manusia, tetapi punya fungsi yang berbeda-beda. Itu. Kalau ruh fungsinya seperti ini, untuk ketenangan, kemudian sir untuk melihat, kemudian aqlu untuk berpikir, kemudian al-qalbu, itu tempatnya ilmu pengetahuan, tempatnya maklumat dan sebagainya. Hanya fungsi yang berbeda.
tetapi semuanya disebut sebagai latifah. Wa huwa ma yufariqul insan bimautihi minal latifatil insaniyah wal haqiqati rabbaniyah. Jadi semuanya itu satu. Ruh manusia kalau sudah meninggal itu akan berpisah dengan ruhnya, akan berpisah dengan nafsu, akan berpisah dengan akalnya, akan berpisah dengan sir. Kenapa? Karena dia latifah. Itu seperti manusia. Manusia ini punya tangan, punya kaki, punya kepala, tapi semuanya namanya manusia. Itu hanya fungsi yang berbeda. Itu fungsi yang berbeda, tetapi tetap namanya manusia. Juga manusia yang berbentuk sir dalam diri anda ini, yang kita kenal sebagai latifah, sama modelnya dengan anda. Ketika anda bermimpi persis dengan anda, tapi dia dalam bentuk nur, bukan dalam bentuk fisik. Itu yang anda lihat, itu namanya latifah, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nur. Ya, ini bukan fisik. Ini bisa disebut dengan ruh, bisa disebut dengan nafsu, bisa disebut dengan sir, atau bisa disebut dengan akal. Itu. Tetapi nama-nama ini karena fungsi yang berbeda. Kalau tangan fungsinya seperti ini, kaki seperti ini, kepala seperti ini, tapi semuanya namanya insan, semuanya namanya manusia. Itu menurut sebagian ulama tasawuf, khasatan indal muhaqqiqin, seperti Imamul Ghazali rahimahullah taala. Fadal. Wa minhum al-Ghazali haitsu qala an-nafsu lid-dami wal haqiqati rabbaniyah wal aqlu lil haqiqati rabbaniyah wal qalbu lil jismi sanubari syakl wal haqiqati rabbaniyah was sirru lima yaktum. Jadi kata Imam Ghazali, an-nafsu lid-dam. Jadi tadi kita ketahui bahwasanya nafsu itu adalah bagian dari diri manusia. Darah anda, daging anda itu nafsu anda. Anda tidak bisa keluar berpisah dari nafsu, dan sangat susah melepaskan diri dari nafsu. Bagaimana anda bisa melepaskan diri dari daging anda? Bagaimana bisa melepaskan diri dari darah anda? Itu. Jadi ketika seseorang makan makanan haram umpamanya, itu akan ada yang ke tubuh, ada yang jadi darah, ada yang ke otak. Itulah yang mempengaruhi anda untuk berbuat jahat. Coba bagaimana anda memikirkan bisa keluar dari ini, bisa keluar dari darah jahat anda, daging jahat anda, akal jahat. Itu yang masalahnya, nafsu bagian dari diri kita. Jadi nafsu lidam walil haqiqati rabbaniyah, juga hakikat rabbaniyah. Wal aqlu lil haqiqati rabbaniyah. Jadi nafsu dengan hakikat rabbaniyah, yaitu yang ada pada diri manusia. Jadi wali al-qalb li jismi as-sanubari asyak wa lil haqiqati rabbaniyah. Jadi hati adalah dalam ilmu kedokteran adalah jism as-sanubari, yang dipelajari dalam kedokteran. Kalau anda masuk rumah sakit, itu dicek hatinya. Yang dicek adalah daging yang ada di sebelah kiri. Itu yang diteliti oleh para kedokteran. Tetapi dalam ilmu tasawuf, hati itu bukan daging. Hati bukan daging, dan anda tidak bisa lihat itu, tetapi tempatnya daging yang cek pada kedokteran, itu hati ada di belakangnya. Itu disebut dengan hakikat rabbaniyah, itu hakikat manusia yang mengetahui segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan, kalau hati ini baik, maka semua amal manusia, tubuh manusia akan jadi baik.
Itu yang disebut dengan alaina fil jasadi mudghah idza salaha salah sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairu jasad ala wa hiya qalb. Kemudian wasir lima yaktum. Jadi sir ini yang tersembunyi. Kalau hati itu semua manusia bisa merasakan yang namanya hati. Itu. Karena hati ini bisa disifati baik, bisa juga disifati buruk. Kemudian setelah itu ada ruh. Ruh juga condong kepada kebaikan. Juga manusia bisa merasakan. Hari ini berbuat jahat, itu nafsu. Besok berbuat baik, itu rohnya. Tetapi di balik semua itu ada sir. Makanya kata lima yaktum yang tersembunyi. Itu jarang yang bisa sampai ke sana. Oleh karena itu dikatakan tersembunyi. Karena tidak semua orang bisa sampai ke sana. Kalau hati, semua orang sampai ke sana. Ruh, semua orang sampai ke sana. Itu ma'ruf. Tetapi sir, yaitu ruhnya ruh, itu disebut dengan sir. Yang tersembunyi karena dia bagian dalam. Jadi ibaratnya gelas ini berada dalam gelas. Gelas yang di luar orang semua lihat. Tapi gelas di dalam gelas itu hanya orang tertentu yang bisa lihat, yang bisa mengetahuinya. Kemudian وفرق بعضهم بينها بأنه يحتمل أن يكون النفس لطيفة موضوعة في هذا القالب وهي الأخلاق المحمودة. Jadi yahtamil, jadi sebagai wafadku ba'duhum yahtamil an yakuna nafsu latifa dan mawdu'a fi hadzal qalb. Jadi nafsu ini adalah hati yang ada di sebelah kiri. Nafsu berada di situ, berada masuk dalam hati. Jadi hati ini untuk semua orang semua bisa merasakan. Tetapi setelah manusia berhasil memperbaiki hati yang baik, itulah disebut dengan nafsu. Itu yang disebut dengan an-nafsu, yaitu al-akhlaq al-mahmudah. Jadi ketika manusia berbuat baik, berhasil memperbaiki hatinya, itulah disebut dengan nafsu, yakni perbuatan yang baik. Karena hati bisa baik, bisa buruk. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu. Jadi hati tidak baik. Tetapi kalau hati ini baik, atau lah biqalbin salim, maka disebut dengan nafsu. Itu yaitu al-akhlaq al-mahmudah. Itu ada yang membedakan seperti demikian. Jadi nafsu ini bagian dari hati. Jadi hati secara umum bisa baik, bisa tidak baik. Itu. Ketika kita memperbaiki hati ini dan berhasil melakukan akhlak yang baik, perbuatan yang baik, maka disebut dengan nafsu. ويعبر عن هذا بأن الروح جوهر نوراني علوي رباني والنفس ظلمانية سفلية شيطانية. وأما القلب ويعبر عن هذا بأن الروح جوهر itu nuraniun ulwi, sementara nafsu zulmaniyah sufliyah syaitaniyah. Jadi
kalau roh nafsu ini itu sifatnya tidak baik, sufliyah, dia alam bawah, yaitu alam jin, alam ard dan sebagainya. Sufliyah, zulmaniyah, syaitaniyah, itu namanya nafsu. Jadi yang tidak baik ini namanya nafsu. Tetapi kebalikannya adalah ruh. Ruh ini adalah nur, jauhar, uluwiyah. Itu disamakan dengan dari malaikat dan sebagainya. Itu rabbaniyah. Ini sebagian ulama membedakan antara ruh, nafsu, al-aqlu itu. Namun muhakkikin itu sama saja, tidak ada bedanya. Semua dinamakan latifah, yaitu lataiful khamsah, cuma fungsi saja yang berbeda. Itu fungsi yang berbeda. Seperti manusia, itu ada kaki, ada telapak tangan, ada mata, tapi semuanya manusia. Tidak bisa kita mengatakan manusia adalah tangan, tidak. Tapi satu kesatuan ini disebut dengan manusia. Yang lain tidak, dia membedakan. Semua yang baik itu ruh. Yang baik adalah ruh, yang tidak baik adalah nafsu. Jadi nafsu yang ada sebelah kiri tidak baik, ruh yang ada sebelah kanan yang baik, yang condong kepada akhirat. Oleh karena itu nafsu ini harus selalu dilatih supaya dia ikut ke ruh untuk condong kepada akhirat, sehingga selalu untuk berbuat kebaikan. Itu dia bedakan seperti itu. Fadhal. Wa ammal qalbu mutaqallibun bainahuma farruhu tayyibatun sya'nuha al-muwafaqah wan nafsu khabithatun sya'nuha al-mukhalafah. Wal qalbu in mala ila ruhi ittasafa bi sifatiha aw ila nafsi fa bil aks. Jadi adapun hati mutakallib, sumiyal qalbu qalban litakallubiha. Jadi hati dinamakan hati karena dia berubah-ubah. Jadi nafsu ini sebelah kiri jahat. Semua sifat-sifat yang tidak baik itu adalah nafsu. Roh yang ada di sebelah kanan itu baik, condong kepada akhirat, nafsu condong kepada dunia. Hati berada di tengah. Siapa yang lebih kuat mempengaruhi hati? Jika hati ini condong kepada ruh, maka hati ini akan jadi baik. Tetapi kalau hati ini condong kepada nafsu, maka dia berbuat kejahatan. Jadi dia terpisah. Jadi bukan satu kesatuan, tetapi dia terpisah. Jadi hati, nafsu, kemudian ruh itu masing-masing beda. Jadi kalau ruh kebaikan, nafsu tidak baik, hati itu ihtimal itu bisa menerima, dia qabilun litagayyur, bisa menerima kebaikan. Condong kepada hati, ruh berarti dia baik. Kalau condong kepada nafsu berarti dia tidak baik. Itulah sebabnya hati disifati dua, bisa dia baik, bisa dia buruk. Wa takunu jumlatul insani musakhiran ba'daha li ba'din wal jami'u insanun wahidun wa la yu'athiru fil farqi bainahuma ishtirakumuha fil latafah. Jadi manusia ini adalah satu kesatuan. Semuanya dinamakan manusia. Jadi ruh, hati, nafsu, akal, semua itu diciptakan punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap
namanya manusia, tetap satu. Itu yang kita sebut dengan latifah, lataiful khamsah. Jadi latifah ini adalah sesuatu yang lembut, halus, tidak bisa dilihat, kebalikan daripada jasad, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hakikat manusia. Itu adalah hakikat manusia yang dikenakan beban. Manusia dikenakan beban dengan latifah ini. Manusia dihisab hari kiamat dengan latifah ini. Baik dan buruknya manusia tergantung kepada latifah ini. Jadi hanya fungsi yang berbeda saja. Fungsi yang berbeda. Tetapi semuanya disebut dengan latifah al-khamsah. Itu mengenai masalah nafsu. Jadi nafsu ini pembahasan yang paling rumit dalam dunia tasawuf. Bahkan merupakan inti atau kunci daripada ilmu tasawuf itu sendiri. Semua yang kita lakukan untuk perbaikan nafsu, mulai dari tahalli, tajalli, kemudian hijab dan sebagainya, semuanya kembali kepada nafsu itu sendiri, yang kita kenal sebagai al-jihadu al-akbar. Oleh karena itu, ulama tasawuf kajian utama adalah nafsu. Kajian utama adalah nafsu, bukan sifat-sifat nafsu itu sendiri. Beda dengan abrar. Abrar itu mengkaji sifat yang mau dihilangkan. Tetapi kalau tasawuf tidak. Yang mau dihilangkan adalah, yang mau diatasi adalah nafsu itu sendiri. Fadil. Al-ghaibah wal hudur. Wa min al-ahwali al-ghaibah wal hudur. Wal ghaibah an taghiba an ahwali dunya, wal huduru an tahdura bi umuril akhirah. Jadi kita punya istilah al-ghaibah wal hudur. Gaib dengan hudur, keduanya merupakan hal, yaitu hal tidak menetap, dia berubah-ubah. Jadi kita sudah jelaskan antara hal dengan makam. Kalau hal tidak menetap, dia berubah-ubah, hari ini datang, mungkin hilang, besok lusa dan sebagainya. Kalau makam itu tetap tidak berubah-ubah, tinggal mengalami perkembangan saja. Di antara hal tersebut adalah gaib. Jadi gaib itu lupa dengan dunia. Anda lupa ketika Anda baca zikir, Anda lupa dengan dunia, lupa dengan diri Anda ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat akhirat, lupa dunia, itu namanya gaibah. Kebalikannya hudur. Jadi hudur ini ingat kepada akhirat, ketika khusyuk berzikir, itu hudur ma'allahi Subhanahu wa taala. وربما يحضر الرجل بمكاشفة ومناجاة مع الله تعالى فيجيب الرجل عن الإحساس حتى لو أدخل الرجل يده في النار لم يحس بذلك الألم. Jadi yang namanya al-hudur, ketika terjadi tajalli, mukasyafah, tajalliyat, dia akan hudur ma'allahi Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'allahi Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis, kuntu sama'u allazi yasma'u bihi, wa rijli allazi yamshi bihi, wa yadi allazi yabtishu bihi. Jadi itu hudur ma'allahi Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa dunia, lupa segala sesuatu, sehingga berada fi ma'iyatillah. Orang yang seperti ini namanya gaibah, yakni hudur. Kalau dia memasukkan tangannya di dalam api, dia tidak rasakan. Kenapa? Hudurun ma'allahi Subhanahu wa ta'ala. Api adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin
api ini punya pengaruh. Tidak mungkin api ini punya pengaruh, panas punya pengaruh dan sebagainya, karena dia hudur ma'allah subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan segala sesuatu, dia tidak merasakan yang namanya dunia. Itu mengenai masalah al-ghaibah wal hudur. السكر والصح ومن الأحوال السكر والصح فالسكر يشبه الغيبة والصح الرجوع عن السكر إلى الإحساس. Jadi kita punya istilah, jadi asak, wasuk, wasah, mabuk. Jadi sak ini dia mabuk. Asak setelah mabuk dia akan siuman kembali, itu namanya sah. Dia akan siuman dari mabuk. Jadi kalau kita sampai ke makamul fana umpamanya, kita bersikir ingat, lupa segala sesuatu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diingat. Itu. Atau kita mencapai makamul mahabbah, ini akan muncul yang namanya sak. Itu akal kita tidak berfungsi. Akal tidak berfungsi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ketika seseorang bersama dengan ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang namanya al-majzub, majzub itu kehilangan akal. Sama orang kalau habis minum minuman, itu kehilangan akal, karena dia tidak merasakan apa yang diucapkan dan sebagainya, karena di luar jangkauan akal. Itu punya asal. Orang kalau setelah mabuk ini, kemudian dia akan turun, akan menuju kepada dunia, kepada perasaan, itu namanya sah. Itu namanya sah. Jadi perjalanan menuju kepada kesadaran, itu namanya sah. Sehingga dikatakan, jadi al-sahu fasak yusbihu al-ghaibah. Sama ada orang kalau al-ghaibah. Tadi kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengingat dunia, itu namanya ghaibah di dunia. Orang sakran juga demikian, jadi tidak ingat sesuatu. Wasahu ar-ruju anisak ila al-ihsas. Jadi setelah dia mabuk, dia akan siuman dalam perjalanan dari mabuk kepada menuju sadar, itu namanya sah. Itu perjalanan dari tidak sadar menuju kepada kesadaran, itu namanya sah. Fadal. Wal ghaibatu takunu lil mubtadi'ina fi as-suluki wal muntahin. Was-sakru la yakunu illa li ashabil mawajid. Wa huwa ay yarida min Allah waridun fi qalbihi fayaskuru. Jadi al-ghaibah wal sukr, jadi baik al-ghaibah maupun sukr itu dialami oleh mubtadi dengan muntahi. Sama-sama kalau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk, itu mubtadi pemula dan akhir yang sudah sampai mengalami hal demikian. Namun sahwu ini jadi as-sakr la yakunu illa ashabil mawajid. Jadi mawajid adalah mai semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam hati, itu tanpa anda sadari, tanpa ada takalluf. Kalau anda beribadah, berzikir, itu ada nur yang masuk ke dalam hati, itu namanya warid. Warid yang kita lakukan atau hasil daripada mukasyafah, hasil daripada warid itu sendiri. Jadi ketika nur ini datang,
atau tajalliat datang, orang lupa. Itu punya sak, orang lupa. Itu. Jadi sakri ini muncul bukan karena dalam keadaan sadar, bukan. Ketika nur datang, al-majzub, ketika nur datang, dia tidak sadar, akalnya tidak berfungsi, karena ada mawajid, ada warid, ada kasyf yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-sakra ini hanya dimiliki oleh orang yang mendapat nur atau tajalli dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam keadaan sadar biasa, bukan. Itu asak, baik dia muntahi maupun pemula. Fadal. Fa in kushifa ar-rajulu bi na'til hali hasara as-sukru wa taraba ar-ruhu wa hama al-qalb. Jadi jika seseorang kushifa bi na'til hal, jadi ketika tadi majid mawajid ini datang, nur, cahaya, tajalliyat, mukasyafah datang masuk ke dalam hati seseorang. Jika seseorang ini diperlihatkan kepadanya na'til hal, apa yang terjadi sekarang, apa yang dia, sifat-sifat yang dimiliki sekarang, maka hati akan menjadi senang, hati akan menjadi tenang. Saat itu anda merasakan ketenangan. Kemudian hati ini, ruh akan tenang. Itu ruh akan tenang, merasakan bagaimana nur tajalliyat yang datang dari Allah ke dalam hati. Kemudian hati ini akan menerima ilham, menerima ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu pengetahuan, penjelasan ayat atau hakikat alam ini dan sebagainya. Itu kalau ada tajalliyat, mukasyafat dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati, ruh akan tenang. Jadi ruh ini sifatnya tenang, mencintai dan sebagainya. Kemudian hati tempatnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ilham datang itu masuk ke dalam hati, bukan di ruh tempatnya, tetapi tempatnya di hati. Itu mengenai masalah as-sakr wa al-ghaibah wa sah. Jadi ini istilah-istilah yang perlu kita pahami untuk memudahkan ketika anda baca wirid, datang kondisi tertentu, oh ini namanya seperti ini namanya seperti ini, karena anda akan alami seperti ini. Jadi kita akan mengalami ketika kita membaca wirid, atau ketika kita salat atau bermunajat di tengah malam dan sebagainya, akan datang hal-hal tertentu, ahwal, anda bisa membedakan, oh yang ini keadaannya seperti ini, keadaan seperti ini. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan?